Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sebelumnya kita mau memuji Tuhan untuk memulai aktivitas kita hari ini. Dan saya undang mari semuanya anak-anak bangkit berdiri. Yuk, kita mau bilang bahwa Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Mari sama-sama kita semangat memuji Tuhan. Anak-anak setuju? Amin? Amin. Oke. Shalom anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Mami Ida harap dan Mami Ida juga yakin bahwa kalian semuanya dalam keadaan sehat. Tetap bersemangat. Kita mau mendengarkan firman hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan ingin kami lakukan di hari-hari akhir ini Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus selalu urapi, dan kami mau terus semangat, dan Kau Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah satu anak Tuhan yang bernama Yusuf. Mami Ida akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kalian sudah siapkan Alkitab kalian? Kalian perhatikan Alkitab kalian, dengarkan Mami Ida bacakan ayatnya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf,
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita baca dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Yusuf adalah anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Mam Indah yakin kalian semua juga anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Jika kita melihat cerita dari Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Ya, Yakub sebagai bapak sangat menyayangi, mengasihi anaknya yang bernama Yusuf. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf oleh saudara-saudaranya dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual kepada orang Mesir. Ya, sampai pada akhirnya dia sampai di Mesir dan ada di rumah Potifar. Nah, Yusuf mengalami hal yang tidak mengenakan, sama seperti mungkin yang sedang kita alami hari-hari ini. Hari-hari ini mungkin anak-anak merasakan, ya, di rumah melulu, ya, tidak bisa bebas untuk kemana-mana. Ya, anak-anak mungkin merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi melalui firman ini Tuhan berkata bahwa kita disertai oleh Tuhan. Sekalipun keadaan saat ini tidak mengenakan, tapi percaya bahwa kita semua disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Maka Tuhan, Bapa kita, menyertai kita. Nah, kita akan melihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan ada 3 hal yang dimiliki oleh Yusuf. Ya, dia bisa menjadi anak Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang didapatkan oleh Yusuf, orang yang disertai oleh Tuhan? Yang pertama, Yusuf selalu berhasil. Dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Orang yang disertai oleh Tuhan, maka orang itu akan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Anak-anak juga, saat kalian mengerjakan tugas-tugas kalian yang diberikan oleh guru-guru, maka kalian pasti Tuhan berikan keberhasilan. Kalian mampu, kalian dapat mengerjakan setiap tugas-tugas dengan baik. Nah, itulah salah satu hasil yang dimiliki oleh orang yang disertai oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, kita belajar dari cerita Yusuf ini. Yang kedua, Yusuf mendapat kasih dari tuannya, yaitu Potifar. Di ayatnya yang ketiga, ayat yang keempat juga dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dikatakan di situ, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, orang yang disertai oleh Tuhan
Yang kedua yaitu mendapatkan kasih dari orang lain. Kalian juga, kita juga anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan, kita juga mendapat kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kalian anak-anak yang disertai Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kalian akan dikasihi orang-orang di sekeliling kalian. Coba kalian lihat, kalian dikasihi oleh papa mama kalian, kalian dikasihi oleh guru-guru, kalian dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Nah, itu adalah hasil dari orang yang disertai oleh Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kasih dari orang lain. Seperti halnya Yusuf. Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya yang bernama Potifar. Potifar bukan bagian dari sanak saudaranya, tapi Potifar bisa mengasihi Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf anak Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau kepada Yusuf. Begitu juga kita anak-anak, anak-anak juga akan dikasihi orang-orang di sekeliling kalian, karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang terbaik, yang mencerminkan bahwa kalian anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir yaitu Yusuf, ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Nah, ternyata Potifar, keluarga Potifar semakin diberkati Tuhan karena ada Yusuf, karena ada anak Tuhan di rumahnya. Nah, begitu juga kalian, Mam Indah dan juga kalian. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ada di bangsa Indonesia ini, maka bangsa Indonesia juga akan mendapatkan berkat. Karena siapa? Karena kita anak-anak Tuhan ada di bangsa ini. Makanya anak-anak, Mami ajak kalian untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang selalu masuk di dalam pimpinan Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi bangsa kita. Bangsa kita dalam keadaan yang saat ini ada sakit penyakit, dengan adanya anak-anak Tuhan, adanya kalian, maka bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa orang-orang yang disertai oleh Tuhan, maka dia akan yang pertama selalu berhasil dalam setiap apa yang dikerjakannya. Yang kedua, mendapatkan kasih dari orang-orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga menjadi berkat bagi bangsa kita Indonesia. Nah, baik anak-anak, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami belajar Tuhan, untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mengasihi Tuhan, sehingga kami disertai oleh Tuhan dan kami bisa selalu berhasil dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami mendapatkan kasih dari orang lain, dan juga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan, kami rindu Engkau memulihkan keadaan bangsa kami, dan Engkau juga menyembuhkan bangsa ini Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.